Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini tanggal 10 Juni 2022, kembali kita akan bersama dalam renungan malam. Mari kita merendahkan diri untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang memberikan kami pertolongan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama dalam perenungan malam pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan kami pengertian demi pengertian, sehingga dengan demikian kami boleh memahami firman-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian, dan kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan saya memberikan tema bagi kita, gereja yang bersatu. Dalam ayat yang pertama, Rasul Paulus memberitahukan bahwa bagi jemaat Efesus, mereka harus menyadari akan panggilan hidup mereka. Sebagaimana Rasul Paulus telah menyampaikan bahwa dia menyadari bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Dalam perjalanan hidup yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia hidup di dalam keadaan yang tetap baik meskipun dengan jelas dalam ayat yang pertama ini dikatakan dia berada di penjara. Tetapi itu bukan menjadi halangan bagi Paulus untuk terus melakukan, mengerjakan panggilannya. Justru dia menyadari bahwa Allah tetap bekerja meskipun keterbatasan Paulus berada di dalam penjara itu akan membuat dia sedikit banyak terhalang untuk melakukan dengan lebih baik dalam pewartaan kabar baik atau Injil itu. Tetapi di sini ternyata justru tetap bisa dikerjakan. Nah, karena itu boleh dikatakan Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus dan kita juga selaku orang-orang percaya untuk selalu ada dalam panggilan Allah, selalu berpadanan dengan panggilan Allah. Karena dengan demikian kita sebagai orang percaya yang adalah tubuh Kristus boleh tetap dalam keadaan yang bersatu, jauh dari roh-roh pertengkaran, jauh dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana kesatuan itu bisa terjalin, bagaimana gereja yang bersatu atau gereja yang menampakkan keadaan bersatu. Nah, di sini dikatakan di ayat yang kedua, hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, di sini adalah hubungan antara sesama manusia. Hubungan yang dijalin untuk bisa meningkatkan bagaimana sebagai orang-orang percaya menggambarkan apa sesungguhnya keinginan Allah bagi setiap kita yang bagian dari tubuh Kristus itu menjalankan kehidupan yang Allah inginkan. Nah, di sini dikatakan bahwa perlu kerendahan hati, jauh dari kesombongan, dan ketika kita berada dengan orang-orang di sekeliling kita, jauhkan kemarahan, kata-kata kasar, dan sebaliknya harus menunjukkan kelemah lembutan dan sabar. Nah, di sini kata sabar berarti tahan dan tekun.
Kita menghadapi berbagai-bagai hal di tengah-tengah dunia ini. Karena itu diperlukan kesabaran yang ekstra supaya apa yang ada dalam diri kita, panggilan kita sebagai orang percaya itu boleh tampak dan dilihat, disaksikan dan dirasakan orang-orang di sekeliling kita, teristimewa orang-orang percaya di sekeliling kita. Nah, jadi Bapak Ibu, perlu kita menekankan hal ini ketika kita berada di dalam kerendahan hati. Kita juga mencoba untuk boleh lemah lembut dan sabar, dalam artian mengarah kepada bagaimana kita menunjukkan kasih kita untuk bisa saling membantu, saling memperhatikan, tidak merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berusaha memelihara kesatuan roh dan kesatuan dalam gereja ini, roh Allah yang bekerja. Kita sebagai orang percaya melibatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kesatuan ini harus dipelihara, tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau kita mau tetap bersatu, gereja tetap menjadi satu, kita harus berada di dalam keadaan yang rendah hati, sabar, dan dengan lemah lembut membawa orang-orang di sekeliling kita untuk bisa mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Kata satu ada disebutkan 7 kali. Nah, ini berarti sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu tubuh ini mengarah kepada bagaimana kita walaupun banyak, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun kita berbeda suku, bahasa, tetapi kita satu dalam Kristus. Dan kemudian satu roh. Ini adalah mengarah kepada bagaimana Allah di dalam Roh Kudus mempersatukan kita. Dan selaku orang percaya, kita perlu dalam kesetiaan dan kebenaran, mempertahankan hal yang baik, mempertahankan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, setia di dalam mengikut Kristus, tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam keadaan yang betul-betul hidup untuk Allah, betul-betul hidup untuk melakukan panggilan yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita sebagai tubuh Kristus boleh berada di dalam satu pemahaman, di mana di sini dikatakan satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang seringkali menjadi permasalahan di tengah kehidupan kita adalah bagaimana orang lebih menunjukkan perbedaan dalam melakukan baptisan. Padahal di sini bukan dikatakan bagaimana caranya, tetapi satu, artinya kita melakukan baptisan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita bisa satu. Caranya bisa dalam situasi dan kondisi yang pada waktu itu berlaku dan bisa diterapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pada intinya setiap kita harus mengarah kepada satu Allah. Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengajar kita untuk selalu setia dan bertekun di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita taat dalam panggilan ini, menjadi gereja yang bersatu, gereja yang tidak mudah dipecah-pecahkan oleh berbagai-bagai hal, tetapi lebih kepada ketaatan, ketundukan kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong kita untuk hidup bersatu sebagai tubuh Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar hidup bagimu. Kami juga masih hidup dalam ego kami, dan kami mau belajar untuk hidup seperti yang Allah mau, di mana kami menunjukkan kesabaran kami, di mana kami boleh lemah lembut terhadap orang-orang di sekeliling kami, di mana kami juga boleh menunjukkan kasih, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk setiap berkat yang akan dan sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.